بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukron lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Zoom yang berbahagia, subhanallah ya, kita ini barusan mati lampu. Jadi serada wah, pabelit lah. Subhanallah ya Bu Tita, syafaat dari Rasulullah ini di usia saya, di usia Prof. Azali, di usia Pak Joko, di usia kita semua mungkin ya. Yang pasti kita yang sudah berada di episode keempat perjalanan hidup kita. Kalau dalam perjalanan hidup itu ada 4 episode, mungkin kita sudah di episode, saya paling tidak sudah berada di episode keempat. Masya Allah. Jadi ini merupakan sesuatu yang betul-betul didambakan, betul-betul sangat kita harapkan dapatnya kita eh, Prof. Iva, syafaat ini. Syafaat ini luar biasa. Siapa yang mendapatkan syafaat pasti orang yang mencintai Rasul. Dan siapa yang mencintai Rasul itu pasti kita yang yakin betul bahwa hanya kepada Rasulullah Allah titipkan, ya, Allah titipkan apa yang Allah kehendaki. Begini, Allah menciptakan saya. Allah tahu dari ujung kaki sampai ujung rambut saya, semua Allah tahu. Perjalanan hidup saya akan seperti apa Allah tahu. Perjalanan hidup saya, kalau saya ke sini akan begini, kalau ke sini akan begini. Itu Allah tahu. Karena itu Allah ingin saya berjalan dari sejak lahir sampai akhir hayat, berjalan baik. Kalaupun ada kerusakan-kerusakan dari benda, ini saya sebut badan saya ini benda, dari benda ciptaan Allah ini, kalaupun ada kerusakan-kerusakan, mudah-mudahan bisa diperbaiki oleh ibadah-ibadah saya. Sholat saya, rasa tentram dari sholat itu. Kalau sudah tentram dari sholat, maka saya akan temukan kebahagiaan. Di Sabtu yang lalu saya sampaikan, mustahil kita dapatkan kebahagiaan kalau kita tidak sholat. Iya kan? Kang Dadang Juhro Damang, mudah-mudahan sehat terus Kang Dadang. Ini, jadi sholat kita menjaga kita. Sholat kita, saum kita menjaga kita. Semua diperbaiki, dijaga oleh Allah. Kemudian ada juga kegiatan memperbaiki. Nah, ini hanya Rasulullah yang diberitahu apa yang harus dilakukan oleh saya. Maka tugas saya, kita sangat sibuk ya membaca firman-firman Allah, Al-Quran. Padahal, Masya Allah, semua itu diterjemahkan oleh Rasulullah SAW melalui Al-Hadis. Dan yang diberi yang berjuang untuk mengetahui tentang Al-Hadis ini, kebetulan kalau di Indonesia para santri dan mereka yang bersungguh-sungguh mendalaminya. Itu. Kita mendalami hadis. Kita baca hadis dan seterusnya sampai kita tahu, oh, sholat duhur itu khusus. Ada qobla duhur, ada duhur, ada ba'da duhur. Itu sudah keinginan Allah. Oh, sholat subuh itu ada qobla subuh, ada ba'da subuh. Oh, saum itu dimulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Kita tahu itu yang diinginkan oleh Allah, kita ikuti. Bukan yang diinginkan oleh ustadz, bukan yang diinginkan oleh ulama, tapi yang diinginkan oleh Allah. Ustadz, ulama hanya menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Rasul. Tapi kalau ustadz dia sudah menyatakan sesuatu yang
tidak dicontohkan oleh Rasulullah, sudah. Dia berarti tidak menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah. Berarti dia hanya menyampaikan apa yang dia bayangkan diinginkan oleh Allah gitu. Nah, jadi setelah kita ikut apa yang diinginkan oleh Allah melalui sabda-sabda Rasulnya, nah, kita mulai. Kita mulai menjadi umat Rasulullah. Dan siapa sih umat Rasulullah? Di antara umat Rasulullah ini adalah orang yang sibuk melakukan kebaikan. Bahkan kalau mungkin di sini ada ibu-ibu yang tersinggung ya. Pak Wayan di Cirebon ya. Sami Ersad juga di mana di rest area itu. Apa namanya? Online-nya. Mungkin akan tersinggung ini. Rasulullah sangat menyukai hamba umatnya perempuan yang diam di rumah. Coba bayangkan. Makanya orang resep jalan-jalan itu. Pariknik. Rasulullah sangat suka perempuan yang diam di rumah. Dan sudah dipastikan Allah pun menyukai itu. Dan sudah dipastikan rizkinya tidak akan kemana-mana. Pasti ada rizkinya. Itu. Jadi, Masya Allah. Kalau kita ikut Rasul, maka insya Allah Allah akan memberikan syafaat untuk kita. Dalam sudut pandang saya, siapa sih kita yang akan mendapatkan syafaat itu? Yang akan mendapatkan syafaat adalah kita yang dengan sangat sungguh-sungguh mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Kalau tidak tepuguh-puguh ya, Kang Jajat, tiba-tiba saya melakukan sholat 20 rakaat siang hari nanaunan. Saya pengen dapat ridho Allah. Mual, Allah tidak akan ridho karena Allah tidak ingin yang itu. Waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kita yang ahsanu amala, yang amalnya paling ahsan. Siapa yang amalnya paling ahsan? Yang amalnya paling ahsan itu yang pas sesuai contoh Rasul. Yang paling merasa bahwa dia disaksikan oleh Allah dan dia melakukan untuk Allah, tentunya dia tidak akan berbuat sesuatu yang tidak Allah inginkan. Jadi yang ahsan itu bukan yang paling banyak. Mentang-mentang pengen banyak, pas bersin saja, haji. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tamat Al-Fatihah sekali bersin. Ya, bukan itu. Jadi ahsan itu seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tentunya dengan sebentuk keyakinan bahwa Allah menatap dirinya. Saya sholat duhur diterima nggak ya oleh Allah, seperti itu. Dan yang ahsan juga mungkin ya Ustadz Budi, saya memiliki pemikiran tentang ahsan ini. Subhanallah, gini-gini. Kang Joko tiba-tiba saja lagi diem, pengen baca Quran, pernah nggak Kang seperti itu? Pernah ya? Lagi diem-diem siang-siang, pengen baca Quran, pernah ya? Oke, kenapa pernah? Ini sudut pandang saya saja, nggak tidak jelas dalilnya, tapi saya bersandar kepada innal hasanat tuthibu sayyi'at. Semua kebaikan termasuk niat-niat baik seperti itu menghapuskan dosa. Mungkin Kang Joko, ketika kita punya niat mau baca Quran, ada dosa yang mungkin tidak kita sadari yang Allah ingin kita mendapatkan ampunannya. Tiba-tiba Allah anugerahkan kepada kita niat baik, kemudian kita melakukan kebaikan itu, baca Quran 2 ayat saja beres, terhapus dosa kita. Jadi bersyukur sahabat semua, kalau kita masih punya niat baik. Niat baik jangan ditunda, karena pada saat niat baik itu hadir, itu hidayah dari Allah. Dan langsung kita lakukan, jangan ditunda. Karena mungkin saat itu Allah sedang mengundang kita untuk mendapatkan ampunannya. Masya Allah. Lengkap ini. Karena Ustadz Budi ini ritmenya cepat bahasanya, suaranya insya Allah kita akan, kalau yang tidak merekam dengan
baik bisa lihat di YouTube Majelis Madani rekamannya. Karena cepat jadi waktunya pendek. Padahal kalau ini ini padat sekali ini. Isinya protein semua. Saya di sini nggak daging semua, pilih kolesterol. Isinya protein semua, alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz Budi Hatun Luhur. Betul Saya, Ustaz. dari Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah ketika ditawari mending setengahnya umat masuk surga, mending syafaat. Rasulullah milih syafaat kenapa? Karena Rasulullah ingin semua muslimin masuk surga. Ingin semuanya, tidak boleh ada seorang pun yang masuk neraka. Itu yang diinginkan oleh Rasul. Jadi Rasul tidak memilih, ya bolehlah saya setengahnya aja, kan saya milih yang setengahnya aja. Enggak, Rasulullah luar biasa sayangnya sama kita. Pertanyaannya, kalau kita sudah merasakan kasih sayang dari Rasulullah SAW, Masya Allah, sudah berapa banyak sabda-sabda Rasul kita baca? Tanya Ustaz Budi, rada Nah, saya melihat bahwa sabda-sabda Rasul ini, subhanallah, banyak sekali. Dan rasa kagum saya diantaranya, diantara sabda Rasul, Ustaz Budi, Rasulullah tuh melarang kita untuk, apa namanya, untuk gibah ya. Ternyata niatnya bukan menghentikan orang-orang dari gibah saat itu. Tapi dengan tidak gibah, orang bingung mau ngobrol apa gitu kan. Efeknya, orang pada bertanya kepada yang pintar, akhirnya ngobrol tentang ilmu. Ujungnya jadi malah berilmu. Jadi wajar kalau hanya sekedar 23 tahun saja Rasulullah bisa membuat Islam mendunia. Wajar sekali. Karena umat Islam tadi taat kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasul jangan gibah, langsung hep. Ya kan kita mah di sini, awas ulah gibah. Terus ngobrol naon atuh. Kan gitu ngobrol atuh. Orang ngobrol naon. Buat yang kepalanya kosong bingung ngobrolnya. Ya kan, tapi buat kita yang mengamalkan perintah pertama dalam Islam, surat Al-Alaq ya, Iqra ya, itu Zahratul Islami. Terus ketika baca Iqra kita langsung mengamalkan, membaca. Kalau umat Islam semua membaca, saya yakin di sini profesor tidak hanya Ibu Iva, tidak hanya Prof Azali, tidak hanya Prof Rahman, mungkin kita semua sudah luar biasa di sini semua. Seperti itu. Jadi subhanallah, itu kekaguman kepada sabda Rasul. Kemudian ada lagi sabda Rasul yang lain. Ketika Rasulullah menyatakan bahwa kita merugi, artinya orang-orang kita disebut mandul kalau kita tidak punya anak yang memberikan keberuntungan, tidak punya anak yang memberikan keberuntungan ukhrawi bagi kita. Itu kan perintah kepada kita untuk mendidik anak secara serius. Ternyata mendidik itu bukan dengan kata-kata. Mendidik itu bukan dengan apa? Bukan dengan tulisan. Mendidik itu kudwah dengan contoh. Sudah jadi bapak yang asik aja, insya Allah anak-anak baik kok. Udah jadi ibu yang sakinah. Ibu yang sakinah itu apa tuh Jahra? Apalah ya. Ternyata ibu yang sakinah itu ibu yang enakan dijadiin tempat pulang oleh anak-anak. Dijadiin tempat pulang oleh suami. Suami itu tidak jalan-jalan kemana-mana karena di rumah ada istri yang enakan. Anak-anak tidak kemana-mana karena ada ibu yang enakan. Tugas ibu hanya beres-beres rumah, nyapu. Terus anak-anak datang ngopi, ya kan? Makan bareng bapak. Terus beberes lagi. Ibu hanya gitu aja. Tapi itu menenteramkan. Jadi betul-betul rumah jadi base camp. Itu Allah. Jadi kalau saya melihat bagaimana Rasulullah tidak secara langsung, kamu tidak boleh gibah atau dalam urusan ilmu, cari ilmu. Itu rada to the point ya. Tapi Rasulullah mengambil satu kalimat yang efeknya meluas. Jangan gibah itu bisa nyari ilmu. Jangan gibah itu bisa harus sibuk. Dah menggibah apa pasti wah gawe. Betul ya Ustaz Budi? Kerja mengarulang gitu ngomongkan linmas. Terus mungkin beres Zoom ini ngomongkan Ustadz orang ngobrolkan orang doaannya.
Iya, Wah, sampai ada yang di antara jamaah ada yang ngomong pak kasep-kasep, cina di antara dua ustadz, eta yang ngomong gitu. Kan iseng itu, tidak ada kerja itu. Jadi kalau kalau banyak kerja mungkin nggak akan sempat, nggak akan sempat. Nah ini belum lagi perintah tidak boleh gibah itu, dia tidak akan membiarkan waktunya kosong dari zikir. Saya nggak bisa ngobrol dengan orang pinter, saya nggak punya kerja, jadi apa yang harus saya lakukan? Saya zikir. Pas ngelihat bunga, ya Allah, indah sekali bunga ciptaanmu ini. Pas ngelihat anak kecil lucu, ya Allah, indah sekali ciptaanmu ini. Pas ngelihat istri yang cantik, ya Allah, istriku anugerahmu luar biasa. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Pas ningali dompet, Kang Jajat ayah kesian kene akhir bulan. Ningali dompet, nuhun ya Allah, engkau masih sisakan uang di akhir bulan ini 2 lembar, 5 ribuan, orang lain udah banyak yang nggak punya ya Allah. Itu kan zikir kan? Jadi zikir itu bukan hanya sekedar nyebut subhanallah alhamdulillah. Ketika ibu yang sudah berusia 70 tahun ngaca, ya Allah alhamdulillah saya masih bisa menikmati indahnya kaca, bukan indahnya wajahnya. Udah 70 tahun. Indahnya kaca ini. Kan itu luar biasa itu. Pas makan makan apa nasi hangat dengan cocol peda. Nuhun ya Allah saya masih bisa menikmati. Semuanya dikembalikan kepada Allah itu zikir. Jadi tidak akan ada gibah. Tapi kalau gibah saya bisa pastikan dia akan sangat sedikit zikir. Banyak lagi efek kalimat dilarang gibah. Dari situ saja mungkin Ustaz di pertanyaan ya Ustaz. Jawaban pendek aja. Betul nggak kalau saya mengamalkan tidak gibah karena saya taat kepada Rasul, saya akan dapat syafaat? oh pasti itu Ustaz, insya Allah. Iya. Jelas kan itu mengikuti Nabi Sallam. Iya. Itu. Inilah, inilah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Niatnya mengikuti Nabi Sallam. Ketaatan kepada Rasul ya Ustaz ya. Betul Ustaz. Betul sekali. Coba. Wajar kalau para sahabat zaman dulu udah para sahabat mah. Wajar kalau sahabat-sahabat Rasulullah ini selalu bertanya kepada Rasulullah, mana yang paling Allah sukai, mana yang paling baik untuk aku lakukan, kan itu ya. Kalau sekarang mah kebalikan, tahajud boleh nggak 2 rakaat kan itu. Hari baheula pas pas seueur-seueur banyak-banyakan ibadah karena sangat ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau ari ayeuna paham-hampang. Ya Allah. Terus tadi kebetulan saya ada acara di Garut Ustaz pagi-pagi. Pas naik mimbar tidak ada masalah dengan kesehatan aman. Tapi pas di mimbar vertigo, wah muter eta. Terus gue ceramah dengan harapan maut ke ceramah pan bisa viral. Tete tak kabur tete. Terusin aja saya ceramah sambil saya berpegang erat gitu kepada apa yang saya pegang. Koleang, koleang, koleang. Pas udah beres, gubrak nah untung nyerandek karena kursi. Saya hanya berpikir saja, ya Allah terima kasih. Engkau masih bisa sempatkan saya menyampaikan sesuatu di tengah-tengah kondisi seperti sampai saya minta rekamannya. Kira-kira ceramah ke vertigo bener tanya gitu. Ternyata alhamdulillah disimaknya bener alhamdulillah artinya nyasap-nyasap teuing gitu kan. Subhanallah. Ternyata kokoleangan. Ustaz belum ngalamin ya, umur masih relatif muda. Saya melihat tadi jamaah nu mayak pak, itu endek-endekan sih dina parahu, Ustaz. Oh Aduh, ya. dan alhamdulillah di mobil ada Oh siap alhamdulillah orang. Ustaz. Mudah-mudahan tegajan tenande Ustaz. Sehat selalu Amin, Ustaz. amin, 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 Sama amin, amin. Ini kali yang kedua di mimbar. Waktu itu Ya Allah. pernah Masjid Al-Adha di Hmm. Riung Bandung ya. Itu itu mah pas beres khutbah Jumat, beres sholat, duduk, langsung ngagubrak. Vertigo juga nggak tahu apa penyebabnya, tapi Hmm. setelah diperiksa ke dokter, dicek semuanya aman-aman saja, baik-baik saja. Hmm. Itu itu yang alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah. Hmm. Itu. Nah, jadi Ustadz Budi Hataat Hatur Nuhun, ini perjumpaan pertama kita di Zoom ya. Saya Jamaah Ustaz. kita, jamaah kita ini relatif sahabat-sahabat yang sibuk, bukan tidak pernah ngaji, mungkin ingin lebih memperbanyak jadwal ngajinya kan gitu ya.
Dan insya Iya. Allah yang tidak sempat dalam satu pekan ini pergi ke majelis, mudah-mudahan Allah lunaskan dengan hadirnya di tempat ini ya Ustadz ya. Amin. Jadi kewajiban mencari ilmunya beres gitu kan. Karena memang 1 minggu, udah memang Imam Syafi'i mengatakan harus per 3 hari, ya kan? Hmm. Imam yang lain mengatakan tidak boleh kurang dari tidak boleh lebih dari 1 minggu ya, untuk mencari ilmu tentang Allah dan Rasulnya ini. Hal-hal yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak sama sekali bahkan tidak mau itu haram. Itu haram menolaknya, sama dengan menolak ayat Quran. Kan juara ya. Makanya Ustadz Budi saya istiqomah berjuang membisakan, memampukan diri untuk membuka link ini yang alamatnya tetap setiap Sabtu sama, alamatnya yang ini tidak berubah, passwordnya yang ini tidak berubah. Kita jaga sebaik-baiknya dengan tentunya dengan sangat sungguh-sungguh karena ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk memenuhi tugas Jazakallah khair Ustaz. Jadi mengaji. pahala buat Ustaz Jariah insya Allah. Amin. Untuk semua. Kalau yang hadirnya orang duaan, ada rame meureun ya. Jadi satu sama lain kita saling memberikan jariah insya Allah. Ustaz Budi ulah kapoknya, awas mun kapok dicekek. Iya, jazakallah khair. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat selalu, hatur nuhun. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم